Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar nasi lele, waduh ini jualan nasi lele, enak ini. Kesukaan saya ini. Kenapa selalu tersakiti ya dan dikecewakan, padahal selalu sabar menghadapi segala permasalahan. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah cintailah ya sesuatu itu sewajarnya. Man habba say'an fahuwa abdun ya. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Jadi wajar kalau Anda ini mencintai terus melebihi ya. Melebihi batasannya ya. Maka siap-siap Anda akan dikecewakan gitu. Ya, jadi ketika Anda katakanlah mencintai sesuatu, itu secukupnya ya. Nah, sama halnya dengan ini ya. Anda ini mengatakan bahwasanya saya ini selalu sabar menghadapi segala permasalahan. Lah, terus kenapa kok selalu tersakiti loh? Jadi antara ucapan Anda, antara tindakan Anda itu tidak sinkron gitu loh ya. Paham ya? Kalau Anda tersakiti karena Anda selalu karena Anda ini selalu sabar, ya tidak mungkin mengeluh gitu loh ya. Orang sabar itu tidak ada keluhan. Kita sabar itu tidak ada keluhan. Kita sabar itu tidak ada istilahnya itu sambat itu. Ya, jadi kalau Anda katakanlah mengeluh, kenapa kok saya ini ya, coba Anda rasakan redaksi kalimatnya. Kenapa kok saya ini sudah sabar menghadapi masalah, tapi kenapa kok saya disakiti ini? Jadi antara kalimat pertama saya ini sudah sabar, tapi kenapa kok saya disakiti? Itu menunjukkan bahwasanya kesabaran Anda itu tidak ada, dibantah oleh pertanyaan kalimat Anda berikutnya. Orang itu ya, teman-teman Rabu Kliwon, orang itu berbohong ya, atau melakukan sebuah tindakan jahat atau tindakan salah, itu pasti akan meninggalkan jejak. Tidak ada kejahatan yang sempurna, ingat itu ya. Orang berbuat salah itu pasti meninggalkan jejak. Karena apa? Ketika seseorang berbuat salah, itu akan muncul ketakutan-ketakutan, akan muncul istilahnya itu apa ya? Pertentangan di dalam batin ya, di dalam pikiran dan nuraninya gitu. Ya. Sama halnya dengan kalimat yang Anda sampaikan gitu ya. Ini dari kalimat saja kita bisa ketahui kok gitu. Kalau Anda tidak sabar, saya sudah sabar, tapi kenapa kok saya disakiti? Loh, kalau Anda sabar, Anda tidak mungkin sambat. Nyatanya dengan rasa sakit Anda, itu baru sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Paham ya? Nah, terus juga menanggapi komentar saudara kita lagi ya. Bahwasanya bagaimana cara meruat diri ya. Meruat diri itu membersihkan diri ya. Ya, meruat diri. Anda mau meruat dari sisi mana ya? Dari sisi lahir ya, kaitannya dengan perilaku Anda. Dari sisi batin katanya ibadah Anda dengan Tuhan. Lah, dua hal itu yang harus Anda ruat. Dua hal itu yang harus Anda perbaiki di dalam kehidupan Anda. Ya, saya contohkan ya. Nanti silakan dilakukan sendiri. Lu berat ruat diri ya. Anda ini menjaga sholat 5 waktu ya, kalau Anda muslim ya. Ini saya contohkan muslim ya, karena saya tidak tahu ibadahnya yang teman-teman yang non muslim ini tidak tahu ya. Silakan disesuaikan sendiri. Ya, ketika kita ini ibadah ya, sholat 5 waktu, subuh misalkan. Subuh ini akan meruat ya, meruat perilaku kita, tindakan kita dari isya sampai dengan subuh. Kita sholat duhur, itu akan meruat diri kita dari subuh sampai dengan duhur dan seterusnya. Nah, tentunya itu kan batinnya ya. Nah, soal kata-katakanlah ruat diri dengan sebuah tindakan, itu adalah kita menjaga bagaimana perilaku kita ini supaya benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis di dalam agama kita gitu ya. Tuntunan agama kita, tuntunan ibadah kita, itu gitu. Ya, jadi perilaku kita ini akan selalu positif. Itu ruat diri buang sengkolo. Artinya kita itu ngerekso ya, ngerekso perbuatan kita yang negatif. Dari sisi batiniah berupa ibadah kepada Tuhan, dari sisi lahiriah berubah tindakan kita kepada
manusia. Jadi ada dua sisi ya. Muamalah amal makhluk, muamalah amal kholik. Muamalah amal makhluk adalah perbuatan kita terhadap semua makhluk hidup, seluruh alam semesta. Muamalah amal kholik, hubungan kita kepada Tuhan. Dua hal ini harus baik. Itu ruwat diri buang senggol. Kalau Anda hanya katakanlah seremonial saja ya, nanggap wayang kulit ya, cuma sehari terus diruat ya, disiram banyak kembang. Ya. Itu tidak akan meruat diri Anda secara permanen. Ya saat itu saja ya, bersih. Ya, tapi pulang sampai rumah ya kembali lagi seperti sedia kala. Loh ini kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya pernah ikut pelatihan ya. Pelatihan coaching gitu ya, pelatihan penjernihan hati. Ya selama kurang lebih 3 hari. 3 hari full 3 hari ya, mulai pagi sampai malam full 3 hari. Setelah itu wah sangat berubah sekali drastis ya dalam 1 minggu. Tapi setelah itu hilang gitu ya. Nah, artinya apa ya? Kalau kita mau merawat diri ya, buang sengkolo, itu kita harus lakukan secara kontinu, secara konsisten. Ya, kalau muslim ya ibadahnya itu ya, sholat 5 waktu itu masuk bagian dari ruwat diri buang sengkolo. Ya. As-sholatu tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah, ketika Anda sudah sholat bisa mencegah, mengaplikasikan di dalam kehidupan Anda keji dan mungkar, maka otomatis pancaran energi Anda positif. Ya, maka keberuntungan akan selalu menjadi bagian dari diri Anda. Ya, tentunya ini tidak mudah ya. Kita melakukan itu tidak mudah. Karena ketika kita melakukan ruwat diri buang sengkolo, musuh kita yang sebenarnya adalah diri kita ya. Ketika kita mengerjakan ibadah malas, itu kan musuh diri kita. Nah, itulah ruwat diri buang sengkolo itu seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan non muslim misalkan ya ke gereja ya ke gereja. Pasti kan ada aktivitas-aktivitas ibadah ya di agama Anda. Yang non muslim, Hindu, Buddha sama saja. Lah Anda katakanlah tidak pernah ke wihara, tidak pernah ke pura, ya, tidak pernah ibadah. Ingin ya, ruwat diri buang sengkolo ya impossible lah gitu ya. Jadi kalau Anda ingin ruwat diri buang sengkolo, pertama yang Anda harus lakukan adalah pendekatan spiritual ya, menjalankan ibadah kita. Ya. Baik secara kuantiti ya, jumlah ya, itu harus terpenuhi semua maupun secara kualitas penghayatan penjiwaan. Demikian saudara Rabu Kliwon. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.